Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il khulafa'ir rasyidin wa nakhususan ila ونخصوصا إلى أولياء سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وجميع الأولياء تسعة أولياء في دائرتنا جنبا بهاشم بوهاب برملي ببشري ووصولهم وفروعهم وأساتذهم ومشايخهم وتلاميذهم وتلميذاتهم ومن أهل سلسلتهم وجميع مؤسسين معاهد في بلادنا هذا وجميع أولياء في جوا الشرقية خاصة وفي بلادنا إندونيسيا عامة ولجميع أساتذتنا وأساتذتكم ومشايخنا ومشايخكم وجميع مصنفين مصنفين الكتب المقروءة في معهدنا دار المتقين خصوصا مصنف هذا الكتاب هاشم أشعري وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بريا وباريا خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخ مشايخنا وتلاميذنا تلميذاتنا ولدنا ذرياتنا ونخصوصا إلى روح أمي هجابي فمعرف إلى روحي هجفر الغزن وإلى روحي أبي أمر معصوم وأصولهم وفروعهم وأساتذتهم ومشايخهم ووالديهم وتلاميذهم وآل سلسلتهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Hujan di sore hari salah satu tanda Lailatul Qadar. Nek engkau bengi kan gak tahu ya kapan. Banyak yang meriwayatkan itu ada yang 10 malam terakhir, ada yang mengatakan malam kurkuran, ono sing awali poso dino ngene, engkau Lailatul Qadar dino malam sakmene. Yang jelas selama bulan Ramadan itu pasti ada satu malam yang mana malam itu bagaikan 1000 ya, yaitu malam Lailatul Qadar. Di antara satu tandanya yaitu hujan di sore hari. Sekarang hujan ta? Lho aku kok kayak ono totos-totos ngene ya mripatku. Bingung kelambi. Tak kira udan.
malah delok. Maklum mripate wis tumpuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa 'ulumina wa 'ulumikum wa a'ada 'alaina min barakatihi fid dharaini amin. Kita melanjutkan yang kemarin dawuhnya Sayyidina Ali dalam bentuk syair. Wa ansyada lan macaaken syair sapa Sayyidina Ali fi maknahu ing dalem maknane mazkur. Maknane mazkur iku maknane kalimat sing wis diucapno Sayyidina Ali sebelumnya. Ini menggunakan bahar tawil yang sekolah di MMA insyaallah sudah dipelajari atau belum? Kalau saya dulu dipelajari di kelas 4. Di kelas 4 lah nek gak munggah ya gak belajar arut engko. Aja sering-sering gak munggah ya sing sekolah MMA. Tapi dengan tidak naik itu kalau memang tidak karena meremehkan, iku jerene Gus Put biyen ku ilmune dituwekno jerene. Tapi ya nek ngendok terus ya gak enak nek kakean ndok iku ya. Ini menggunakan bahar tawil. Bahar tawil itu kan bahar itu ada 10 kalau enggak 12. Aku rontok lali ya. Tawilun madidun dan ilakhirih. Ini adalah bahar tawil. Atala azuli fika kufrana wul hawa. Jadi wazannya fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Itu kalau tidak ada ilatnya bahatnya seperti itu. Kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilun wa yafrah in amsa ilal ilmi yunsabu wa yakfi khamulan bil juhalati annani ara'a mata ansabu ilaihi wa aghdab. Yuk diwaca bareng-bareng. Wa yafrahu in amsa ilal ilmi yunsabu jalati annani ara'a mata ansaba ilai wa agdabu. Sing salah iki sing ngongkon maca, wong gurung diwacakno dikongkon maca, boleh harokate pating pletot. Kafa cukup apane syarafan kemuliaane. Kafa cukup apane syarafan kemuliaane bil ilmi kelawan ilmu. Bil ilmi kelawan ilmu ta'awahu ing ngaku-ngakune alim. Jahilun ing wong kang kudu. Kafa cukup kafa cukup apane syarafan kemuliaane bil ilmi kelawan ilmu. Kafa cukup apane syarafan kemuliaane bil ilmi kelawan ilmu. Ta'a kang ngaku-ngaku ing alim sapa jahilun wong kang bodho wa yafrah lan bunga sapa jahil in amsa lamun dadi sapa jahil ilal ilmi maring ilmu yun sabuten bangsa aken dinisbataken utawa den bangsa aken sapa jahil wa yakfilan cukup apane khamulan apese
fil jahalati kalawan sifat bodho annani ing sak temene ingsun araa iku njaga sapa ingsun mataan sabu ing dalem semangsane den bangsa akan sapa ingsun ilaihi maring jahel wa agdabulan muring-muring sapa ingsun. Ini bentuk syair kemarin sudah saya jelaskan. Cukuplah kemuliaan itu diperoleh dengan ilmu. Walaupun yang mengakui hanya orang yang bodoh, tapi orang bodoh tersebut sangat senang jika dinisbatkan dengan orang yang ahli ilmu. Dalam arti wong bodoh lek diarani duwe ilmu, diarani pinter iku mesti seneng. Senajan sing ngakoni wong uniku, tapi cukup dengan ilmu kita akan mendapatkan kemuliaan. Dan sebaliknya, cukup dengan kebodohan kita akan menjadi apa? Cukuplah dengan kehinaan atau kebodohan, maka cukuplah dengan kehinaan kita akan memperoleh kebalik. Kita akan memperoleh kehinaan karena kebodohan. Jadi cukup dengan kebodohan kita akan memperoleh kehinaan. Ya, jadi waliane oleh kehinaan karena bodoh, oleh kemuliaan karena ilmu. Walaupun padahal sesungguhnya saya sendiri itu ingin menjaga agar tidak dikatakan orang yang bodoh, dan saya marah jika saya itu dikatakan orang yang bodoh. Itu maksud syairnya itu. Intinya ya iku mau. Jadi nek kepingin mulia ya kudu duwe ilmu. Lek bodoh maka akan menjadi orang yang hina. Wa qala lan dawu sapa Ibnu Zubair inna anna Abu Bakrin dawuhe anna Abu Bakrin ing sak temene Abu Bakar kataba iku nulis surat sapa Abu Bakar biyen ka ana WA ka ana chatting dadi ya nek butuh lapo-lapo ngandani iku ya lewat surat ngono kadang nutuke pirang wulan, ngono kadang sik kesensor pisan. Ya. Ana Abu Bakar ning satemene Abu Bakar kata baiku nulis surat sapa Abu Bakar ilaya maring ingsun. Wa ana utawi ingsun iku bil Iraqi ing dalem tanah Irak. Piye surate ya bunayya ana ingsun alaika natapono sira bil ilmi kelawan ilmu fa inna kamu sak temene sira idza takorta tekalane melarat sira kana mungko ana apa ilmu iku malan iku dadi bondo. Wa idza staghnaita takalane sugih sira kana mungkana apa ilmu jamalan iku dadi pepaes. Dawuhe Ibnu Zubair ya. Dawuhe Ibnu Zubair mengatakan bahwasannya sesungguhnya Abu Bakar telah memberikan surat kepada saya. Iki golek ilmu terus cekelen ilmu iku. Tetep ana ilmu. Mergo apa? Fa innaka idza taqarta fakana malan wa idza staghnaita fakana jamalan. Mergo ilmu iku nalikane sampeyan emben iku ditakdir pangeran dadi wong sing pikir masalah bondo, ilmu iku sing dadi bondomu. Tapi nek sampean didaktir dadi wong sugih, mongko ilmu iku dadi perhiasan.
Makanya di sini sampean itu kemarin dijelaskan jangan sampai pisah dengan majelis ilmu. Karena apa? Jika ditakdir melarat, maka ilmu itu menjadi harta. Jika ditakdir kaya, maka ilmu itu menjadi perhiasan. Jadi maju gerek, mundur gerek. Maksudnya itu sampean nek urusan dunia sukses sampean ya seneng, seandainya dunia gak sukses tapi nek duwe ilmu padha senenge. Nek sampean iku ditakdir dadi wong melarat secara bondo, sing didadekno bondo, ya ilmumu iku engko sing dadi bondo. Tapi nek ditakdir dadi sugih, ilmumu iku dadi perhiasan. Molakno gak ana rugine nek sampean iku duwe ilmu. Maju mundur tetep apa bejo ya. Maju mundur tetep bejo. Iku nek wong duwe ilmu. Nah, di sini kenapa Ibnu Zubair menulis surat kepada Abu Bakar kok pesan-pesan nanggone Abu Bakar? Ternyata siapa Zubair itu? Zubair itu adalah putra dari Ibnu Zubair, anaknya Zubair, anaknya Pak Zubair. Itu adalah putra dari Zubair bin Awam. Ibunya namanya Asma binti Abu Bakar. Jadi putrane Nyai Asma. Nyai Asma iku putrane Sayyid Abu Bakar. Putrane Khalifah Abu Bakar. Molakno ya wis padha karo anake wong putu. Dan beliau juga termasuk keponakan dari Sayyidah Khadijatul Kubra, istri dari Nabi Muhammad yang pertama. Ibnu Zubair ini beliau ahli ibadah, ahli qiyamul lail, ahli poso, ya. Beliau orang yang tangkas di medan laga, ya. Tangkas di medan laga. Beliau juga menceritakan hadis sejumlah 33 hadis. Beliau juga ahli berkuda. Wong biyen niku nek pinter perang mesti lincah oleh numpakku kuda. Beliau juga pernah menjadi khalifah di masa Umayyah, Muawiyah. Setelah Muawiyah kan digantikan oleh Yazid. Beliau termasuk beliau adalah salah satu orang yang sebetulnya tidak setuju dengan pelimpahan kekuasaan dari Muawiyah kepada Yazid. Sebetulnya tidak setuju karena kurang syar'i menurut beliau, ya. Kemudian walaupun begitu, tapi karena akhlaknya yang mulia, walaupun tidak cocok, tidak setuju, tapi ketika memang sudah disepakati Yazid lah yang menjadi pengganti Muawiyah, beliau juga diam saja, walaupun tidak cocok, dan juga tidak memprovokatori, sing gak cocok, tidak. Beda dengan sekarang. Saiki umpamane pilihan sampean gak dadi. Rata-rata piye? Sampean memprovokatori sing dadi ngejak padha-padha kanca sing gak cocok karo sing dadi. Tapi beliau tidak, Ibnu Zubair. Walaupun beliau tidak setuju dengan pelimpahan kekuasaan Muawiyah kepada Yazid, tapi beliau tetap tidak memprovokatori dan juga tetap mengikuti, ya. Akhirnya karena akhlaknya yang mulia ketika Yazid wafat, banyak masyarakat yang menghendaki Ibnu Zubair untuk menggantikan sebagai khalifah. Sehingga beliau benar-benar menjadi khalifah setelah kepemimpinan Yazid, ya. Ini sudah masa setelah Khulafaur Rasyidin, ya. Setelah Khulafaur Rasyidin. Kemudian wilayah yang beliau kuasai adalah di Hijaz, di Makkah, di Madinah dan sekitarnya. Karena pada waktu itu memang belum ada kekuasaan yang penuh, ya. Belum ada kekuasaan penuh. Tapi Ibnu Zubair karena beliau adalah orang yang berakhlak mulia,
sehingga dalam pengangkatannya di sana sini pasti ada pro dan kontra. Pada masa kepemimpinan beliau ya, itu banyak sekali ada beberapa pemberontak yang memberontak Ibnu Zubair ya. Itu Ibnu Zubair. Jadi nek Abu Bakar nulis surat nanggone Ibnu Zubair kok nyeluk ya bunaya, he anakku, itu ya pantas saja karena memang putra dari putrinya, jadi cucunya. He anakku tetep ono ilmu, merga napa? Fa innaka idza taqarta kana malan wa idza staghnaita fakana jamalan. Saking pentingnya ilmu. Paham nggih? Jadi jangan merasa rugi ketika kalian mencari ilmu. Makanya ketika mencari ilmu jangan digantungkan dengan dunia. Jangan sampai wis nyuwun sewu aku tak sekolah iki meneh ben dadi iki. Karena yang membuat sampean besok itu hartamu melimpah dan tidak, itu bukan karena itu, ben gak salah niat. Makanya di sini gini, wis kok sampean ku golek ilmu cekelen ilmu iku. Dene kok sampean dengan ilmu itu ditakdirkan kaya, ya, maka ilmu itu dari perhiasan. Dene dengan nyekel ilmu kok ditakdirno gak kaya, ilmu itulah yang menjadi harta kalian. Karena ilmu itu adalah harta yang tidak ada nilainya. Qalalan ucap sapa Wahb bin Munabbih, sapa Wahab bin Munabbih, ya tasya'abu ngepang-ngepang minal ilmi saking ilmu, ya tasya'abu ngepang-ngepang minal ilmi saking ilmu sampai saking apa syarafu, apa kemuliaan, wa ingkana lamun ana sapa sahibu wong kang duweni ilmu iku danian iku ino, wal izulan wawunya ataf ke asyarafu, wal izulan keluhuran, wa ingkana senajan ono sapa sahibul ilmi iku muhanan iku den ino aken, wal qurbulan parek, wa ingkana lamunono senajan ono sapa sahibul ilmi iku kasian iku wong kang adoh, wal ginalan sugih, wa ingkana senajan ono apa sapa sahibul ilmi iku fakiron iku wong fakir, wal muhabatalan wibawa, wa ingkana senajan ono sapa sahibul ilmi iku wadian iku asor, iku wadian iku asor. Wes iki marinu syair maneh. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwasannya ilmu itu bakal bercabang-cabang menjadi banyak. Siji, loro, telu, papat, limo. Ilmu itu akan bercabang menjadi 5. Apa ae? Nyabang itu maksudnya berkembang menjadi 5. Yang pertama dengan ilmu akan bercabang menjadi kemuliaan. Walaupun sahibul ilmi tersebut dalam kondisi hina di mata manusia. Nomor 2, ilmu itu akan bercabang menjadi keluhuran. Walaupun di mata manusia si pemilik ilmu itu dihinakan. Kan cobone wong duwe ilmu iku biasae. Kadang iku dikeki donya sing gak tape akeh. Ya. Kadang dikeki donya sing gak tape akeh. Boleh kadang itu dipandang manusia itu rendah. Wong sekarang itu kan orang menghormati orang itu kan dilihat dari harta kadang-kadang itu ya. Nek
mobile kuwi nyis-nyise tunduk kabeh, tapi wong sing duwe ilmu kok melarat. Nah, sapa iku ya? Lah itu enggak masalah karena itu indan nas. Yang penting indallah itu walaupun nanti sahibul ilmu itu hina di mata manusia, tapi dengan ilmu itu akan mendapatkan kemuliaan. Nomor 2 mendapatkan keluhuran walaupun dihinakan. Nomor 3 akan mendapatkan jarak yang dekat walaupun dia pada hakikatnya berada pada jarak yang jauh. Nomor 4, ilmu itu akan bercabang menjadi kekayaan walaupun kenyataannya orang yang berilmu itu fakir. Yang terakhir, ilmu itu akan menjadikan kewibawaan walaupun orang yang ada itu rendah. Nah, itu ya. Jadi ini siiran yang di sini menggunakan bahar basit. Sebelum kita ke syair, iki mau kok dinone bancaan syair iki ya. Dikongkon lagu-lagu ae. Wahab bin Munabbah itu adalah pemuka tabi'in. Pemuka tabi'in, beliau adalah ahli sejarah, ahli hikayah, ahli khabar. Beliau juga orang yang alim. Beliau berasal dari Persia orang tuanya, dari Irak bagian timur selatan. Itu orang tuanya. Makanya Wahab bin Munabbih itu adalah orang yang ahli sejarah. Beliau sering berhikayah atau menulis sejarah Israiliyat, yaitu tentang kitab-kitab Yahudi Nasrani ya. Nah, sangat memahami sejarah-sejarah itu. Wahab bin Munabbih. Kemudian beliau juga termasuk orang pertama yang menulis hikayat para nabi dalam sejarah dunia Islam. Wahab bin Munabbih ini termasuk penulis pertama hikayat para nabi dalam dunia Islam. Apa keistimewaan Wahab bin Munabbih? Jadi Wahab bin Munabbih ini dalam meriwayatkan hadis atau meriwayatkan qaul sahabat atau itu dari Ibnu Abbas, dari Abu Hurairah, dari Nu'man, dari Sa'id Al-Khudri, banyak sekali ya meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih itu dari beliau-beliau yang saya sebutkan tadi. Keistimewaannya, beliau itu ketika sholat isya, kemudian sholat subuh tidak pernah berwudu. Karena semalam suntuk itu gak tahu batal. Sama nisa, isya sampai subuh gak tahu batal. Ngalang rasa no, salam wes berat. Itu menunjukkan apa? Makanannya yang dimakan sembarang kalir telo melbu, martabak melbu, es melbu, sembarang melbu. Lah nek uang gak ngentutan bisa menjaga kesucian wuduknya, bisa menjaga wuduknya, itu berarti beliau tidak terlalu banyak yang dimakan. Ya. Jadi antara isya beliau selalu suci, tidak pernah batal di malam hari. Itu keistimewaannya. Kemudian yang kedua, keistimewaannya beliau itu selalu setiap hari apa yang diucapkan, apa yang dia baca, apa yang dia ucapkan selalu dihafal. Ketika di hari itu dia tidak hafal, beliau langsung berpuasa. Tapi ketika hafal tidak berpuasa. Duh, ini loh pentingnya hafal. Sejarah mencatat semua orang-orang yang sukses adalah karena menghafal. Ya. Karena menghafal. Jadi beliau itu selalu menghafal apa yang diucapkan setiap hari. Duduk nek wayahe apa to? Lek sampean sekolah lah wayahe hadis, alah males wayahe hadis paling ngapalan. Arek saiki kan ngono. Alah wayahe iki paling-paling dikongkon apalan. Ngapalno hadis siji sak minggu lho mbulet nabi kola gak mari-mari. Ayo digrayai, kena apa kok gak apal
Hafal karena di taklim muta'alim itu ada kenapa apa yang menyebabkan cepat hafal dan apa yang menyebabkan cepat lupa. Itu harus dimiliki oleh pencari ilmu. Nek pancen bener-bener kepingin oleh ilmu. Kemudian beliau juga karomah beliau adalah setiap mimpi itu diceritakan kepada orang selalu menjadi kenyataan. Tapi ketika menjadi kenyataan, umpama ngeten, "Loh, Yai, mimpi jenengan kenyataan." Wis gak usah diomongno. Wes opo iku? Jadi beliau tidak bangga dengan apa? Dengan keunggulan dirinya dan tidak bangga dengan pujian orang. Walaupun kenyataan. Ya, walaupun kenyataan. Kemudian karomah yang kedua, ada suatu saat itu seseorang melihat kedua telapak kakinya itu memancarkan sinar. Ketika dikatakan, "Loh, sahabat, duduk sahabat ya ini, tabiin, loh, Pak Wahab, jenengan kakinya kok enten sinar ya?" Wes, ojo diomong-omong no. Disuruh merahasiakan. Ketika ada orang menyatakan keunggulannya atau kelebihannya selalu disuruh merahasiakan, ya. Ada mutiara hikmah dari beliau yang patut kita ambil ilmu, bisa kita ambil sebuah ilmu. Ada mutiara hikmah, beliau berpesan 3. Jadi Ibnu Wahab itu pernah berpesan, ada 3 pesan. Yang pertama, jangan sekali-kali mengikuti kesenangan hawa nafsu. Pesan yang pertama, jangan sekali-kali mengikuti kesenangan hawa nafsu. Kenapa? Sudah jelas innan nafsal ammaratun. Sudah jelas hawa nafsu itu pasti pada akhirnya akan menjerumuskan. Makanya segala sesuatu itu jangan nuruti hawa nafsu, tapi pikir dulu dengan akal yang sehat. Pesan yang kedua, ya, jauhi teman yang tidak baik. Tuh, ini loh ya. Banyak sekali sekarang itu anak rusak hanya gara-gara teman. Kelas 1 wapi, kelas 2 beliau, ternyata barang didelok, walah lah koncoan yang iki. Teman itu pengaruhnya kuat, makanya jauhi teman jika teman itu tidak baik. Kan di dalam ala-ala sudah jelas ya. Wa in kana dza syarrin fajannibu sur'atan. Wa in kana dza khairin faqarinhu yaqtadi. Ya. Anil mar ila tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Nek kepingin eruh arek iki apik tagak, gak usah ngel-ngel delokon koncone. Nek koncone apik ya iki apik. Nek koncone elek ya akeh eleke. Karena apa? Teman itu kepada teman yang lain itu saling mempengaruhi. Makanya jika kamu ada teman kok jelek, segelah, tabiatnya jelek, angel dijapi, segelah jauhi. Kalau sampean tidak bisa mempengaruhi baik, jauhi saja. Tapi ini api cedek ono. Nah, ya. Kemudian pesan yang terakhir, jangan bangga dengan diri sendiri agar tidak menjadi orang yang sombong, karena sombong itu sangat tidak disukai oleh Allah. Ya, syairnya saya baca besok saja karena banyak ini syairnya. Syairnya ini menggunakan bahar basit. Aku mau oleh kusinau goleki bahare ya sawi nget oleh goleki bahar iku ya kudu nepakno wazane barang. Ya. Kemudian ada mutiara hikmah satu lagi bahwasanya mukmin melihat itu. Kenapa orang mukmin
Dikasih kelebihan sama Allah bisa melihat itu agar tahu, diam itu agar selamat, berbicara itu agar paham, sendiri agar beruntung. Ini patut kita jadikan sebuah moto. Ya, mutiara hikmah dari Ibnu Wahab bin Munabbih ini bisa kita buat sebagai moto kita. Jadi melihat biar tahu, diam biar selamat, berbicara biar bisa memahami sesuatu, kemudian sendiri biar beruntung. Kalau memang kalian tidak, ketika bersama-sama orang banyak tidak membawa manfaat, mending sendiri. Ya, mending menyendiri. Wallahu a'lam semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi'alana wa qarabati lana bidunya rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.